Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang alhamdulillah kita juga mampu menjalankan aktivitas kegiatan salat tarawih yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, menjadikan aktivitas di bulan Ramadan ini menjadi aktivitas yang terbaik, dikaruniakan kepada kita semuanya limpahan rizki, rahmat dan kesehatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam pula senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tak terasa aktivitas kegiatan Ramadan, Syam Ramadan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini sudah masuk di 10 hari yang kedua. Semoga Bapak Ibu aktivitas yang kita lakukan ini selesai nanti sampai dengan akhir bulan Ramadan. Ya, genap 1 bulan kita menjalankan aktivitas. Maka Bapak Ibu, Ramadan ini semoga juga bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Yang pertama, bahwa Ramadan ini tentu ada aspek teologis yang senantiasa kita perbaiki, yang senantiasa kita coba untuk menjalankan sesuatu yang terbaik. Apa aspek teologis itu? Kepercayaan kita bahwa Syam Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita ini dengan landasan iman, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kegiatan Ramadan, Syam Ramadan mampu kita laksanakan dengan percaya dan meyakini bahwa setiap yang kita lakukan, kepelikan yang terjadi pada saat bulan Ramadan menjadi satu-satunya persembahan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek teologis yang kedua, kita meyakini bahwa dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu setan-setan. Maka ketika kita menyadari bahwa pintu surga dibuka begitu luas, kesempatan kita untuk melakukan kesalahan diperminim. Kenapa? Karena Allah membelenggu setan-setan. Ya, kok dibelenggu? Berarti tidak ada setan. Nggih. Setannya tidak ada. Ya, yang mengganggu kita tidak ada. Tapi aktivitas kita yang tidak sadar bahwa kita ini seperti bukan saya ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada saat bulan Ramadan setan itu dibelenggu, dicancang. Di mana? Di mana Bapak Ibu? Mosok nawarin di sore wit gedang ya. Barong-barongan nggih pun mboten enten sakniki. Biyen gene demit ngene mburine MTS lagi mudah di lapangan ya. Maaf pindah nang omahe dhewe-dhewe. Iya betul. Setannya demitnya pindah ke rumahnya masing-masing dalam bentuk godaan terhadap aktivitas syahwat kita. Ya, bulan Ramadan. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ada beberapa hal, ya, aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya loh Bapak Ibu yang batal, pahala puasanya yang dibatalkan. Apa? Yang pertama adalah berbohong. Maka berbohong ini adalah setan. Ya, lambujui anake. Mah, jarine tuku kelambi sik ta THR-e durung cair.
padahal sudah awal Ramadan wis cair THR. Wonten apa awal Ramadan THR mencair? Berbohong itu menjadi sesuatu yang kadang kita tidak sadar loh. Itu bagian dari aktivitas setan, ya. Tapi tidak berkeliaran, setannya ada di mana? Di sekitar kita, bahkan di rumah kita, bahkan dengan suami kita. Ya, duwe wis entek ya, wis kate riyo iki lho, gak blonjo-blonjo ta. Sik tak lama sik durung untuk THR, padahal duwe sik disimpen sama ibu-ibu. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, apa yang membatalkan pahala puasa? Menggunjing. Kalau istilah nit yang sambiroto apa, Pak? Ngerasani. Tasik wonten nah ibu-ibu petan-petan ambek ngerasani tanggane. Ya Allah. Mungkin ibu-ibu masih terjadi, tapi pada orang-orang yang seumuran saya, mana ya, kok enggak kelihatan, kok tuwek-tuwek kabeh ini Pak, tinggal iki Pak Ibu. Sudah tidak terjadi Bapak Ibu, aktivitas menggunjing ambek petan-petan. Lah iya, mobilnya kate riyo anyar, enggak ada sudah. Pindah di mana? Di handphone. Menggunjingnya tidak langsung, tapi melalui teknologi. Rasan-rasan tenggene grup RT, grup masjid. Winginane mari tuku mobil anyar, mosok ngkei takjil mek ote-ote. Ya. Apakah ini disadari? Tidak disadari. Kenapa? Karena setannya pindah di sekitar kita. Yang ketiga kata Rasulullah, mengadu orang, adu-adu, ya kan? Bahasa gampang kayak dewe ngedu uang, ngejual omongan. Saya kira ini tidak terjadi lah pada kita, hampir sangat tidak terjadi. Yang keempat kata Rasulullah, bersumpah palsu. Temen aku gak cukup, temen gak cukup. Nah ini biasanya bapak-bapak. Loh kok segone entek, kok gak cukup, temen gak cukup. Disingkit nonton ini, joki sepeda motor. Loh itu terjadi Bapak Ibu, di masjid-masjid itu beberapa terjadi. Tapi alhamdulillah ya, kita di masjid-masjid Muhammadiyah itu menjadi pelopor. Dulu itu seingat saya Bapak Ibu ya, 5 tahun 7 tahun yang lalu, macam di Masjid Al-Manar, di Al-Falah, di masjid kita ya kan. Itu kan kita menyiapkan nasi bungkusan sampai ratusan. Hari ini mulai berkurang. Kenapa? Karena masjid-masjid yang lain sudah mulai ya melakukan hal yang sama. Berarti dakwah kita berhasil. Bapak Ibu pernah nggak mengalami waktu ibadah kurban? Musola-musola, masjid-masjid yang lain tidak ada yang kurban, masjid kita yang memulai kurban. Sapi 2, sapi 3, sapi 4, mentok sapi papat terus, gak nambah-nambah. Jamaah mboten tambah soalnya. Lah sing musola biyen mek wedhus, ya kan sekarang sapinya 10. Lah kok kene memulai kok mulai awal papat sampai saiki papat terus. Jamaah mboten tambah soalnya. Lah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersumpah palsu ini juga menjadi sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ini bagian dari aktivitas setan. Lu katanya setannya dibelenggu. Iya, setannya dibelenggu oleh Allah, tapi yang memunculkan setan itu syahwat kita sendiri. Yang terakhir kata Rasulullah, memandang sesuatu ya lawan jenis yang menimbulkan syahwat. Nah, hari ini Bapak Ibu, sesuatu yang menimbulkan syahwat itu tidak jauh. Tidak jauh. Hari ini yang menimbulkan syahwat itu ya di HP kita. Poso-poso mari sholat zuhur buka WA, mari buka WA, buka Instagram, dibuka lho lah kok wis metu ngene. Lho iki bapake sing gawe bawaan ter iki biasa ngono iki. Loh, karena ini sudah kita lakukan bukan kemarin, jauh-jauh hari. Beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan di sini, artificial intelligence itu. Yang kita hari ini melakukan, kalau tidak dihapus, kalau tidak ditutupi pada sesuatu yang baru, yaitu akan muncul. Sama halnya dengan manusia. Ya, kalau kita sudah dari awal dicap niku napa nggih? Nggih dicap Pak nggih ya. Dititeni wong ki mesti telatan, wong iki langke tajil mesti gak enak. Ya kan, meskipun kita punya banyak uang berusaha memberikan yang enak, usah dicap ya. Sama, HP kita juga begitu. Kalau sudah sering dilakukan untuk melihat aktivitas tertentu, ya kan, kalau tidak melakukan sesuatu yang baru, yang baik, maka HP kita akan tertutup dengan sesuatu yang dulu itu, tidak bisa hilang. Maka Bapak Ibu, ini yang kami maksud bahwa Ramadan ini menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa berbeda. Ya, ada upaya kita untuk menahan diri. Kata Allah, la'allakum tattaqun, bagian dari tujuan puasa adalah menahan diri ya dari sesuatu yang dicintai dan sesuatu yang
benci, itu dilatih dalam bulan Ramadan. Maka aspek ya yang dimaksud ketauhidan kita kepada Allah atau aspek teologis ini nampak terlihat terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini melatih aspek sosiologis kita. Apa aspek sosiologis itu? Sesuatu yang kita lakukan lalu ada dampak pada masyarakat. Jelas bahwa Ramadan ini menjadikan semangat spiritual yang terjadi pada diri kita memiliki implikasi untuk muncul rasa empati terhadap masyarakat. Sehingga orang pada saat bulan Ramadan tergerak hatinya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan aspek teologisnya tadi. Dalam bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga sehingga kita termotivasi dalam konteks sosial. Oh, aku tak melakukan kebaikan. Ini bagian dari cara Allah untuk bisa memberikan kesempatan kepada kita mendapatkan pahala. Yang kedua, Bapak Ibu, Ramadan ini dalam aspek sosiologis melatih kesetaraan. Ya, semua orang sama, mau pejabat, mau orang biasa, mau orang kaya, mau orang miskin, mau yang muda, mau yang tua, menjalankan ibadah puasa sama, waktunya sama, asal bertempat tinggal di tempat yang sama. Di tempat-tempat yang dingin, Bapak Ibu, di kutub, itu bahkan sholat, buka puasa, dan sahur itu hanya dalam waktu 3 jam. Ya, nanti coba dilihat di beberapa sekarang mulai tidak seperti dulu kan. Kita sekarang mulai bisa melihat bagaimana aktivitas ibadah puasa yang dilakukan umat muslim di kutub. Ya kan? Jadi sahur, ya, setelah sahur sholat subuh, sholat duhur, sholat asar langsung, sholat maghrib, ya kan? Itu dalam waktu tidak lebih dari 4 jam, hanya 3 jam dilakukan. Loh, kok gak sama? Karena kondisi buminya tidak sama. Ya kan? Tapi kalau selama kita berada di tempat yang sama, maka puasa dilakukan oleh siapapun sama. Allah tidak melihat ini kaya, ini miskin, tidak melihat itu. Allah tidak melihat puasanya ini melakukan sesuatu yang, ya kan, melebih-lebihkan dalam aktivitas buka puasa. Wah, dia enak-enak meskipun tidak dimakan. Pada saat sahur tidak hanya melihat itu, tapi yang dilihat adalah niat dan aktivitas diri kita pribadi-pribadi. Ya, maka aspek sosial ini sungguh kentara pada saat bulan Ramadan. Dalam hal ini sikap sifat solidaritas, ya kan, kesetaraan, ya, yang harus kita munculkan menjadi sesuatu yang penting. Yang terakhir, Bapak Ibu, puasa ini mestinya melatih kedisiplinan kita. Ya, tapi di Indonesia dimaknai berbeda. Ini Bapak Ibu mungkin merasakan yang kerja sebagai PNS. Biasanya masuk jam 7.30 diundur jadi jam 8.30. Siswa yang biasanya masuk jam 6.45 diundur menjadi jam 7.30. Lawang Allah ini melatih kedisiplinan kita, tapi kita tidak memaknai itu sebagai sesuatu yang benar. Sehingga di SMA Muhammadiyah kami itu tetap 6.45 anak masuk. Ya gurune gremeng, biyen niku wayahe posoan ki ya budale awan, saiki posoan kok budale wisu. Kenapa? Kita memaknai bahwa Ramadan ini adalah bagian kita untuk belajar mendisiplinkan diri. Sehingga yang biasanya setelah sholat subuh tidur, hari ini setelah sholat subuh ngaji diluk, resik-resik omah, sing masak-masak, ya kan, sing ngedusi anake, berangkat jam 6. Sehingga sampai sekolah tidak terlambat. Dan yang kedua, ya, kedisiplinan ini mestinya muncul dalam aktivitas kita secara tidak langsung. Wonten Bapak Ibu yang waktunya sahur lalu tidak sahur. Oh no Pak, keturun soalnya. Tapi sahur ya tetap kita sahur minimal dengan minum. Ada yang buka puasa kalau sudah adzan maghrib, sih aku sih kuat engko ae wis. Tidak ada. Ya kan, ketika adzan maghrib sudah berkumandang, kita pasti akan membatalkan puasa kita. Ini yang dicontohkan aktivitas kedisiplinan yang mestinya muncul dalam kehidupan kita. Baik yang kita hari ini sekolah, yang kita hari ini bekerja, ya, yang kita hari ini beraktivitas wira swasta, ya mestinya Ramadan menjadi semangat yang luar biasa. Tertata hidupnya, ya kan, habis subuh, ya, beraktivitas, tidak tidur lagi, lalu beraktivitas kerja sampai dengan di rumah, ya kan.
sholat tarawih berjamaah, mengaji, tidurnya ditata lagi, besok bangun lagi seperti itu. Nah, ini kan menjadi aktivitas siklus yang luar biasa, baik dalam kesehatan kita maupun daya tahan tubuh kita. Saya yakin, karena kami sering, mungkin waktu muda juga begitu, mari adzan subuh, sholat subuh jamaah, setelah itu tidur lagi, bangun lagi jam 7, rasanya awak lan pegel kabeh tambahan, Mbak. Kenapa? Karena tidurnya tidak nyaman, dan memang kita tidak diperbolehkan untuk tidur setelah sholat subuh. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita sadari bersama, Bapak Ibu. Semoga ya bisa kita pahami bahwa Ramadan ini tidak berhenti aktivitasnya hanya di bulan Ramadan, tapi hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah semakin bertumbuh di bulan selain Ramadan, ya, dan aktivitas sosiologis kita, kebermanfaatan kita terhadap masyarakat juga mampu bertumbuh. Saya kira demikian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dengan sholat witir.